Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qultu ana. Betul. Baik, ini ngaji minhaj aja ya. Ya, ngaji ini minhaj aja dulu. Moga hatam nih sampai Sya'ban. Ngajinya minhaj aja, jangan. Hah? Jadi Kamis depan minhaj lagi. Kamis depan minhaj lagi sampai Sya'ban. Jadi Syawal kita baru. Jadi ada perubahan, semangat baru. Oh iya baik. Oh begitu. Setuju. Jadi minhaj aja begitu. Enggak, suasananya lagi panas suasananya. Jadi biar adem gitu. Jadi minhaj. Moga-moga selesai. Begitu ya. Moga-moga sampai kita nggak tahu berapa pertemuan lagi, ngajinya per minggu masalahnya lumayan ini. Hah? Jadi ngajinya minhaj saja. Iya baik, ngajinya minhaj saja tiap minggu. Jadi moga selesai, tinggal 7 lembar katanya. Betul nggak? Hitung dulu dah. 6. Wah 6, baik. Kalau dikebut malam ini kelar kayaknya. Jangan dikebut deh ya. Santai-santai aja ya. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Ghazali, qultu ana. Berkata aku, asyakiru bil haqiqati la yakunu illa sabiran. Adapun orang yang bersyukur pada hakikatnya, yaitu tidak ada oleh orang yang bersyukur melainkan yaitu orang yang sabar. Wasabiru bil haqiqati la yakunu illa syakiran. Dan adapun orang yang sabar pada hakikatnya, yaitu tidak ada oleh orang yang sabar melainkan yaitu orang yang bersyukur. Li'anna syakira fi daril mihnati la yahlu min mihnatin yasbiru alaiha la mahalata wa la yajza'u. Karena bahwa orang yang bersyukur fi daril mihnati, di negeri cobaan dunia, la yakhlu, yaitu tidak sunyi, yakni tidak lepas oleh orang yang bersyukur min mihnatin, daripada cobaan, yasbiru alaiha, yang ia sabar atas cobaan, la mahalata, tak dapat tidak, yakni pasti, wala yajza'u, dan tidak gundah gulana orang yang bersyukur. Fa inna syukra ta'zimul mun'imi ala haddin yamna'u min isyanihi. Maka sesungguhnya kesyukuran yaitu mengagungkan pemberi nikmat atas batas yang mencegah oleh batas daripada mendurhakai pemberi nikmat. Wal jaza'u isyanun, adapun gundah gulana yaitu maksiat, durhaka.
Wasabiru la yakhlu min ni'matin. Adapun orang yang sabar yaitu tidak lepas oleh orang yang sabar daripada nikmat. Kama dzakarna anna syada'ida ni'amun bil haqiqati 'alal ma'nal mutaqaddimi. Sebagaimana telah kami terangkan bahwa kesulitan-kesulitan itu merupakan nikmat dari Allah pada hakikatnya atas makna yang terdahulu. Fa innahu syukrun bil haqiqati idza sabara 'alaiha. Maka sesungguhnya sabar itu merupakan syukur pada hakikatnya apabila ia sabar atas kesulitan-kesulitan. Li'annahu habasa nafsahu anil jazai ta'ziman lillah. Karena bahwasanya ia yaitu menahan oleh dia akan dirinya dari gundah gulana karena mengagungkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza huwa syukru bi ainihi. Dan ini menahan diri dari gundah gulana adalah yaitu kesyukuran pada zatnya. Idh huwa ta'zimun yamna'u anil isyan. Karena dia menahan diri dari gundah gulana pengagungan yang mencegah oleh ta'zim dari maksiat. Wali anna syakira yamna'u nafsahu anil kufri. Dan karena bahwa orang yang bersyukur itu yaitu mencegah ia akan dirinya dari kekufuran. In sabaro anil maksiati, kalau sabar orang yang bersyukur daripada maksiat. Wa hamala nafsahu ala syukri, dan mendorong ia akan dirinya atas kesyukuran. Wa sabara ala taati, dan sabar ia atas ketaatan. Fasara sabiran bil haqiqati, maka menjadilah orang yang bersyukur itu orang yang sabar pada hakikatnya. Wasabiru azzamallahu ta'ala hatta mana'ahu ta'zimuhu anil jazai fima asobahu wa hamalahu ala sabri. Adapun orang yang sabar yaitu mengagungkan ia akan Allah Ta'ala sehingga mencegah akan dia oleh pengagungan Allah itu dari gundah gulana fima asobahu, pada apa yang menimpa ia akan dirinya, wa hamalahu, dan mendorong ia akan dirinya atas kesabaran. Faqad syakarallaha ta'ala, maka sungguh bersyukur oleh orang yang bersabar akan Allah Ta'ala. Fasara syakiran bil haqiqati, maka menjadilah orang yang sabar itu orang yang bersyukur pada hakikatnya. Wali anna habsan nafsi anil kufrani ma'a qasdin nafsi lahu syiddatun yasbiru 'alaiha syakir. Dan karena bahwa menahan jiwa daripada kekufuran serta qasdin nafsi lahu, serta menyengajanya jiwa bagi kekufuran, syiddatun yaitu keberatan, kesulitan, kepayahan yang sabar atas syiddah oleh orang yang bersyukur. Wa taufiqus sabiri wal ismatu ni'matun yashkuru 'alaiha sabiru. Fa ahaduhuma la yanfaku 'anil akhari. Adapun taufik orang yang sabar dan perlindungan dari kekufuran merupakan nikmat yang bersyukur atas nikmat itu oleh orang yang bersabar. Fa akhaduhuma, maka adapun salah satu daripada syukur dan sabar, la yanfaku yaitu tidak lepas oleh ahad anil akhari dari yang lainnya. Wali annal basiratal ba'isata alaihi mawahidatun, dan karena basirah mata batin yang mendorong memotivasi atas syukur dan sabar, wahidatun yaitu satu juga.
Satu juga. Yang mendorongnya satu. Wahia basiratul istiqomati fi qawli ba'di ulama'ina, yaitu namanya basirah keistiqomahan pada pendapat sebagian ulama-ulama kita. Famin hadhil wujuh, maka daripada ini jalan-jalan, kulna kami katakan inna ahadahuma la yanfaku anil akhar, sesungguhnya salah satu dari syukur dan sabar yaitu tidak lepas ia anil akhari dari yang lainnya. Fa'rif hadhil jumlata, maka ketahuilah olehmu akan ini jumlah, wabillahi taufiqu, dan dengan Allah yaitu taufik. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian, pertemuan sebelumnya dijelaskan tinggian syukurkah, tinggian sabarkah. Ketika timbul pertanyaan itu, maka ada ulama yang menjawab tinggian syukur. Sebab di surga ada syukur, sabar enggak ada. Ada yang bilang tinggian sabar, sebab balasan sabar tidak ada hitungan. Begitu. Jadi ada ulama yang pro kepada syukur, ada ulama yang pro kepada sabar. Begitu. Sekarang bagaimana Imam Ghazali punya pandangan? Dalam pandangan Imam Ghazali bagaimana menyoroti ketika ada orang lebih tinggi syukur dibanding sabar? Ada ulama lagi lebih tinggi sabar dibanding syukur. Bagaimana Imam Ghazali menyoroti ini? Kata Imam Ghazali, menurut saya, qultu, syukur dan sabar tinggian mana? Enggak ada tinggian mana. Dua-duanya tinggi. Kata Imam Ghazali, syukur dan sabar itu dua-duanya tinggi. Jadi satu keping mata uang yang dua gambar, itulah syukur dan sabar. Mata uangnya satu, gambarnya aja antara sebelah mari sama sebelah mari berbeda. Sama aja, kata Imam Ghazali. Jadi ibarat roda, bagusan roda depan sepeda kah roda belakang? Dua-duanya. Begitu. Bagusan dua-duanya. Begitu Imam Ghazali. Sebab apa? Secara hakikat, kalau orang itu pandai bersyukur, pastikan dalam dirinya dia sabar. Kalau ada orang pandai sabar, secara jujur dia itu pandai bersyukur. Sebab syukur dan sabar ibarat burung dua sayap yang membuat burung terbang tinggi. Syukur dan sabar adalah dua sayap yang membuat mukmin derajatnya makin tinggi, asal memiliki sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Dan ini sangat dipuji oleh Nabi. Sabar dan syukur. Jadi kata Imam Ghazali, sebetulnya sabar dan syukur itu satu. Cuman dengan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang. Laksana ada orang dua, yang satu melek, yang satu buta. Tinggian mana ini yang melek sama yang buta? Kata Imam Ghazali, sama. Yang melek dia meyakini meleknya itu dari Allah. Yang buta dia meyakini ujian buta itu dari Allah. Sama.
Cuman sudut pandang berbeda. Kata si melek, ini nikmat, kudu disyukuri, maka dia bersyukur. Kata si buta, ini dari Allah, menguji kita, kudu sabar, maka dia sabar. Sama, cuman sudut pandang yang berbeda. Orang kaya sama orang miskin tinggian mana? Sama. Yang kaya dia yakini yang ngasih kaya Allah, yang miskin dia yakini yang ngasih miskin Allah. Sama. Bila si kaya bersyukur, bila si miskin bersabar. Sama. Si miskin yang sabar, suatu saat dapat nikmat dia bersyukur. Si kaya yang bersyukur, suatu saat dapat ujian dia sabar. Sama aja. Kata yang muazzin, sama aja. Jadi 2 dan 3 sama aja. Iya, 2 dan 3 sama aja. Yang beda 1. Jangan dicatat. Syukur dan sabar sama aja. Begitu yang benar. Jadi jangan ke situ-situ. Jadi 2 dan 3 sama aja. Jadi syukur dan sabar sama saja. Sama saja. Sama saja. Jadi dua-duanya dari Allah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Minallah adalah prinsip yang sama. Cuman khairihi syukur, syarrihi sabar. Inilah yang meninggikan. Maka kaya dan miskin enggak ada ganjaran. Wong dari Allah. Sikap yang muncul ketika kaya atau miskin bisa ada ganjaran, bisa ada dosa. Si kaya syukur dapat, si miskin sabar dapat ganjaran. Dua-duanya masuk surganya bareng. Si kaya sombong, si miskin ngeluh, dosa. Ada nggak orang miskin ngeluh? Nggak ada. Begitu. Itu dosa. Jadi sikap aja, kata Imam Ghazali. Sikap aja. Si melek syukur, ganjaran. Si buta sabar, ganjaran. Si melek matanya buat liatin yang kayak begitu mulu tuh, yang kagak jelas. Begitu. Si buta, ya masih tinggal si buta. Kalau melek digunain buat maksiat, begitu. Maka kata Imam Ghazali, kalau dipandang lebih dalam dengan pandangan hakikat, sebetulnya orang yang bersyukur tuh sebetulnya dia sabar juga. Orang yang sabar itu sebetulnya syukur juga. Syukur juga. Dan dua-duanya ahli surga. Dulu ada suami istri. Jadi istrinya cantik banget, cantik, tinggi, semampai, mancung. Lakinya enggak putih, ya hitam maksudnya, hitam pendek. Kata si istrinya bilang sama lakinya, Bang, kalau mau saya renungi, kita ini kategorinya ahli surga. Ahli surga kita ini. Kata si bininya Bang Adi, ahli surga. Kata lakinya nanya, kamu tahu dari mana ahli surga? Jadi begini Bang, saya ini kan dapat nasib dari Allah punya suami hitam, jelek, pendek. Saya ini sabar. Mungkin karena amal-amal buruk saya yang menyebab saya terhukum punya laki jelek, hitam, pendek.
Dan abang ini punya istri cantik. Abang bersyukur. Mungkin karena abang punya nilai kelebihan di mata Allah, akhirnya dikasih bonus sebelum di akhirat istri yang cantik. Dan abang bersyukur. Syukur dan sabar ini bang, kata Imam Ghazali, satu bang. Ini udah ngaji minhaj dia. Udah ngaji minhaj tuh bininya. Satu bang. Jadi kita ini ahli surga. Begitu. Nah, oh satu ahli surga. Iya. Rada repot kalau udah kemari-mari ini. Ada aja lagi ya. Begitu. Kadang emang begitu. Jadi setir itu kalau didiemin belok-belok kadang iya. Kadang susah ya. Jadi syukur dan sabar tuh satu begitu. Satu. Begitu. Satu. Kenapa satu kata Imam Ghazali? Oleh karena kalau mau jujur, orang yang bersyukur tinggalnya di dunia. Yang namanya dunia ini darul balwa, la darul jaza. Yang namanya dunia ini darul imtihan, la darul ihsan. Dunia ini bukan negeri balasan, tapi negeri ujian. Dunia ini bukan negeri keenakan, tapi dunia negeri yang banyak kesukaran. Orang yang bersyukur di dunia ini selama hidup tidak akan lepas dari cobaan. Karena cobaan melekat dengan dunia. Dunia negeri cobaan. Maka orang yang pandai bersyukur tidak akan lepas selama hidup di dunia dari cobaan. Yang dia mesti bersabar menghadapi cobaan itu dan tidak boleh berkeluh kesah dan tidak boleh gundah gulana, berduka nestapa. Orang yang bersyukur karena dia di dunia. Apakah orang bersyukur tuh enggak ada sabar? Oh, dunia negeri cobaan. Si syukur juga mesti ngalamin cobaan, kudu sabar. Maka rasa syukur yang ada pada jiwanya sesungguhnya mengagungkan Allah, di mana pengagungan itu ada batasan yang membentengi dia enggak terjebak pada durhaka kepada Allah. Sementara gundah gulana, durhaka, keluh kesah, durhaka, duka nestapa, durhaka. Dan orang yang bersyukur tidak mau terjebak pada kedurhakaan. Ketika rumahnya kecil, dia kata rumah saya bukan kecil, tapi minimalis. Keren, enggak kecil. Gitu. Rumah saya minimalis. Jadi enggak dibilang sempit amat, enggak. Orang bersyukur menyebutnya minimalis. Apa minimalis itu? Strategis. Arti minimalis itu strategis. Apa strategis itu? Ke dapur dekat, kasur dekat, sumur dekat, meja makan, ruang tamu, lah tempat kalau kemana-mana dekat namanya tempat strategis. Itu orang yang bersyukur. Dia melihat tanah kusir, itu kan cuma 2 meter. Gua kan masih ada gedean itu. Begitu. Syukur aja. Begitu. Kalau semua orang pengen tinggalnya di Ciledug Raya, pinggir jalan kan dalamnya kosong ya kan. Nyanyi ya, bersyukur aja. Syukur.
Jadi orang yang syukur tuh barang sempit jadi luas. Itu orang syukur. Kalau orang nggak syukur, rumah gede sempit. Sabtu Minggu ke puncak mulu. Emang apa? Sumpah gua begitu. Gitu. Padahal rumahnya gede. Ini orang yang kagak bersyukur. Enggak kayak tetangga kita, rumahnya kecil, nggak pernah ke puncak. Mungkin nggak punya duit kali ya. Begitulah orang begitu. Tenang, jiwanya begitu. Tenang aja hidupnya begitu. Jadi inilah hidup. Dan kalau menyoroti orang yang sabar, kalau mau jujur di dunia ini silih berganti keadaan. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada masanya lah, kudu ganti. Masa mau terus mulu? Begitu, ada masanya. Itu pakai dicatat lagi. Jadi saya neranginnya susah. Jadi kan nggak mungkin yang sabar ini sabar terus. Ya kudu juga naik lah. Begitu naik gitu sukses Jakarta untuk Indonesia. Kan begitu motonya, bener nggak? Ya Allah, gitu. Oh iya, ya Allah. Ada aja. Saya mau ngajarnya rada ragu-ragu. Ini ya. Jadi orang yang sabar itu tidak akan lepas selama di dunia daripada nikmat. Nek. Boleh kita duit kurang, tapi badan sehat. Kan begitu. Ada yang duitnya banyak, tinggalnya di Pertamina di ICU. Kan begitu. Maka si yang sabar ini nih, kalau mau jujur, mesti ada nikmat. Maka matanya dua, jangan satu aja memandang. Gitu. Jangan, ini dua sudut pandang kita. Jadi agar supaya kita jangan sampai merasa susah terus hidup. Gitu. Lihat tuh biji beton. Diinjak melejit. Iya, maka hidup biarin diinjak-injak melejit begitu. Tahu nomor satu aja. Begitu, gara-gara diinjak-injak. Begitu. Maka orang yang sabar, kalau mau jujur di dunia ini tetap masih ada nikmat. Sebagaimana orang syukur di dunia ini mesti ada cobaan. Ada cobaan. Dunia ini silih berganti lah. Silih berganti, kadang senang, kadang susah, kadang senang, kadang susah. Begitu. Habis senang-senang di puncak pulang, dah macet. Dia stres. Begitu. Gitu. Ya emang begitu itu. Begitu tuh. Jadi pas macet kata yang dagang asongan, cakep. Cakep. Jadi bisa dagang di tol juga ya kan pas macet. Jadi tergantung sudut pandang yang mana gitu. Yang mau dipandang silakan saja. Begitu. Sudut pandang. Maka kata Imam Ghazali, bila si sabar ini memandang di balik hidupnya ada nikmat, lalu dia muncul rasa syukur pada dirinya, bukankah dalam sabar ini ada kesyukuran dengan dia menahan dirinya dari gundah gulana, dari keluh kesah, karena sangat takdim sama Allah, segalanya Allah punya mau, enggak mungkin dicubit. Kalau bukan sayang kan pacar yang nyubit. Kalau dicubit pacar ya jangan ngamuk-ngamuk. Begitu. Aduh, minta lagi. Pacarnya yang nyubit. Begitu. Jadi hal yang kayak begitu. Allah yang cubit. Begitu maksudnya. Maka itulah namanya kesyukuran. Maka kalau kita pandang orang yang bersyukur selama di dunia tetap ada ngalami cobaan yang di dalamnya kudu sabar. Orang yang sabar di dunia ini tetap ngalamin nikmat, kesenangan, ngalamin kesenangan. Yang kesenangan itu menuntut
syukur. Jadi sabar dan syukur dua-duanya tinggi. Jangan dibeda-bedakan. Begitu kata Imam Ghazali. Dua-duanya tinggi. Dua-duanya tinggi. Orang yang bersyukur dapat menghalangi dirinya daripada kekufuran nikmat. Kalau dia sabar. Begitu. Maka hakikatnya sabar. Orang yang sabar mengagungkan Allah. Dia mencegah dirinya daripada berduka nestapa, keluh kesah, gundah gulana. Sehingga ini menuntut dirinya menjadi lebar hatinya. Bukankah ini syukur juga? Maka kata Imam Ghazali, sebetulnya orang itu bisa syukur, bisa sabar. Jadi syukur dan sabar adalah sekeping mata uang yang dua gambar. Satu dari Allah pandangnya, tinggal pandang ini nikmat kesyukuran, ini cobaan kesabaran. Itu aja kata Imam Ghazali. Karena menahan diri daripada kekufuran, bisa kita berkeluh tapi kita tahan. Bukankah ini adalah kesulitan yang menuntut si syukur kudu sabar dalam hidupnya? Diberikan taufik orang sampai bisa sabar, dijaga dirinya oleh Allah sampai bisa sabar. Bukankah penjagaan ini dari Allah yang perlu disyukur? Maka si sabar juga kudu syukur. Si syukur juga kudu sabar. Begitu. Jadi tidak usah dipertentangkan antara syukur dan sabar. Dua-duanya laksanya dua sayap, ibarat burung sehingga bisa menjadi terbang tinggi. Maka wajar bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Imannya, al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Iman itu satu yang terbelah dua. Separuh ada pada syukur, separuh ada pada sabar. Maka syukur dan sabar sama. Ibarat sepeda dua roda yang menjaga keseimbangan hidup. Dibutuhkan bukan satu roda depan doang, bukan juga roda belakang doang. Maka orang yang beriman kudu memiliki di dalam dirinya kesyukuran yang mendalam, sekaligus kesabaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi kesabaran yang mendatangkan orang menjadi syukur itu lebih tinggi. Kesyukuran yang mendatangkan orang menuju kesabaran itu lebih tinggi. Perkawinan antara syukur dan sabar ini yang paling cakap. Tidak perlu dipertentangkan. Dua-duanya kudu dimiliki. Si miskin kudu syukur juga, kudu sabar juga. Si kaya kudu syukur juga, kudu sabar juga. Yang jadi dewan kudu syukur juga, kudu sabar. Yang kagak jadi kudu syukur juga, kudu sabar juga. Itu kayak begitu. Karena dilihat dari hikmahnya yang dia bakal ngucapin alhamdulillah. Alhamdulillah gua kagak jadi. Coba kalau gua jadi, gua masuk juga kayak dia. Begitu. Jadi ini ada kesyukuran. Maka syukur dan sabar ini penting. Syukur dan sabar ini penting. Begitu. Orang kaya tidak mau bersyukur, didorong supaya nyalon dewan. Kan akhirnya pengen sedekah juga. Kalau pas nyalon dewan mau sedekah demen. Begitu, demen. Pas nyalon dewan.
Jadi kalau ente mau minta sedekah sama orang karang, begitu. Jangan udah jadi. Kalau udah jadi mah ya, susah ente. Dibiarin. Begitu. Ya, begitu. Itu kayak begitu, saudara. Kesyukuran. Dan kata Imam Ghazali, pada hakikatnya syukur dan sabar ini hal yang paling penting di dalam hidup yang harus dipegang oleh kita bersama. Karena itu di dalam hadis yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya'i asyadun nasi bala'an. Kami, yakni para nabi, yaitu manusia yang paling berat banget cobaannya. Di satu sisi dapat nikmat karena jadi nabi itu bukan dapat wirid, anugerah prerogatif Allah, bisa jadi nabi dan rasul. Nggak bisa diwirid. Kalau wali bisa diwirid. Ente pengen jadi wali, ibadah aja. Begitu, wirid aja. Ntar jadi wali. Begitu, wali. Karena wali itu orang yang gemar ibadah. Begitu wali. Begitu, wali. Begitu. Man yatawallahu Allahu ta'ala fi jami umuri. Wali. Tapi Nabi nggak bisa. Itu murni. Yakhtassu bi rahmatihi mayyasha. Nah, Nabi cobaannya berat. Maka dengan cobaan berat, dia pandang kesyukuran, dianugerahi nikmat jadi Nabi. Itu enggak sembarang nikmat. Maka syukur dan sabar bisa dikawinkan. Dua-duanya enggak perlu dipertentangkan. Enggak perlu. Jadi hidupnya jadi nikmat. Apa yang kita alami dalam hidup enak, syukur, enak, sabar, gitu aja dalam hidup. Nggak usah jauh-jauh dari syukur dan sabar. Jangan jauh-jauh. Begitu. Sampai dia kasih nama anak pertama syukur, anak kedua sabar. Sampai kayak begitu. Dia bilang, saya nggak pernah jauh dari syukur dan sabar. Emang anaknya begitu kalau dia mau. Itu begitu. Ya Allah, sampai kayak begitu. Gitu. Sabar. Begitu. Sabar. Jadi saudara sekalian, Imam Ghazali menasihati kita. Bagaimana kita harus melihat dalam setiap cobaan ada nikmat. Ma min mihnatin illa wa fi tilkal mihnah minhah. Begitu. Tidaklah dalam setiap cobaan, melainkan di balik cobaan itu ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Maka muslim jangan alergi dengan cobaan. Nikmati proses sampai terwujud sukses. Begitu. Jangan kita bikin hidup jadi labil terus saja sampai terwujud hasil. Ini hidup. Inilah Imam Ghazali. Jadi pandangan Imam Ghazali, udah gabungin aja. Tandanya dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala gabungin jadi satu. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Begitu. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi tiap-tiap orang yang sabar lagi bersyukur.
Berdasarkan ayat ini, Imam Ghazali memilih jalan tengah, tidak mempertentangkan, hidup begitu. Dan ini namanya kedewasaan berpikir, kedewasaan. Sama-samalah begitu, calon-calon presiden anak bangsa lah semuanya. Begitu, jangan sampai menjadi permusuhan. Begitu, sama anak bangsa, warga negara Indonesia juga sama, begitu, sama aja, sama-sama dari Jawa juga kayaknya semuanya itu, ya Pulau Jawa, begitu, sama dari Pulau Jawa, begitu, sama, begitu. Jadi ndak usah begitu, namanya mengkawinkan dua sisi, sehingga hidup ada syukur, ada sabar. Supaya kita enak memandang hidup. Pokoknya hidup kita ini syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar. Dan ini yang Nabi tersenyum kalau umatnya punya ini. Kata Nabi, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa li ahadin illa lil mu'min. In asobathu sarra'u syakad fakana khairan lah, wa in asobathu sarra'u wa in asobathu darra'u soban fakana khairan lah. Aku kagum kepada orang mukmin, perjalanan hidupnya selalunya indah, kata Nabi, dan tidak kudapati seperti itu hanya bagi orang mukmin saja. Aku kagum kehidupannya indah, manakala dia mendapat nikmat dia bersyukur, dan syukur itu indah. Manakala dia mendapat cobaan dia sabar, dan sabar itu indah. Maka aku kagum sama perilaku orang punya nilai keimanan yang tinggi, yang bisa mengawinkan antara syukur dan sabar. Kita kudu menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang sabar. Begitu tuh. Sebab ini adalah akhlak yang amat sangat mulia. Kesyukuran tidak akan sempurna kalau tidak diiringi dengan kesabaran. Kesabaran tidak akan punya nilai bila tidak diiringi dengan kesyukuran. Dua mata ini penting, dua telinga ini penting, karena dua-duanya harus memandang. Jangan memandang cobaan saja, tapi pandang juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pandang yang enak aja, pandang juga yang enak-enaknya, yang membangkitkan motivasi dirinya, betapa dirinya adalah seorang hamba yang ada pada dairatul lutfi minallah, pada lingkaran kasih sayang besar dari Allah. Meski dirinya tak paham, di balik cobaan ini ada apa lagi, di balik ujian ini ada apa lagi, kita nggak paham. Di balik nikmat ini ada datang cobaan apa, di balik cobaan ini ada datang nikmat apa. Begitulah hidup, begitulah hidup, begitulah hidup. Oleh karena itu, jadilah kita, kata Imam Ghazali ini, orang yang pandai bersyukur, lagi pandai bersabar. Fa'rif hadhil jumlah, ketahuilah ini uraian, sebab ini adalah uraian yang terpenting berbicara tentang syukur dan sabar. Tak perlu dipertentangkan, tapi dua-duanya bisa dikawinkan menjadi satu kesatuan yang utuh, yang hasilnya menakjubkan. Wabillahi taufik. Segalanya butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga kita pelan-pelan bisa mengikuti nasihat-nasihat wali-waliullah ini, semacam Imam Ghazali, seorang wali kutub
Mujaddid abad 5 Hijriyah yang amat sangat luar biasa mengajarkan kita tentang penting syukur dan sabar. Amin ya rabbal alamin. Segini aja, kembali ngaji depan tetap Minhajul Abidin. Moga sebelum Ramadan khatam. Begitu. Minhaj aja. Gitu. Biar ngaji Ihya ya, ngaji Ihya. Ya ayah minta ngaji Ihya. Iya siap. Iya baik dah. Baik. Baik. Iya baik. Hadirin yang berbahagia, bicara salah kita pada malam ini masalah syukur dan sabar. Sudah bisa kita taufik hidayah dari ini. Saya mohon maaf pada saudara. Amin. 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 Amin.